Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin membahas tentang kesadaran berdemokrasi yang bertanggung jawab dan berkeadilan. Nah, kita pertama harus mengetahui apa sih itu demokrasi. Nah, demokrasi berasal dari kata Yunani yaitu demokratia yang tersusun dari kata demos dan kratos. Nah, demos berarti rakyat dan kratos berarti kekuatan atau kekuasaan. Sedangkan menurut Abraham Lincoln adalah suatu sistem pemerintahan yang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, berikutnya adalah demokrasi juga merupakan bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantara wakil-wakilnya atau disebut pemerintahan rakyat. Nah, salah satu tonggak utama untuk mendukung sistem politik yang demokratis ialah melalui pemilu. Nah, pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat baik yang di tingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Negara Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baiklah, kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu berikutnya adalah kesadaran berdemokrasi. Nah, sebagai tonggak utama demokrasi itu adalah pelaksanaan pemilu. Nah, bagaimana kita sadar akan demokrasi? Yang pertama, pendidikan kesadaran demokrasi yang dilaksanakan sejak dini. Nah, hal ini harus dilakukan oleh berbagai kalangan, terutama oleh pemerintah, partai politik, dan komponen penyelenggara pemilu. Nah, hal ini penting sebagai upaya terus-menerus dan berkelanjutan untuk membangun bangsa Indonesia dengan menciptakan iklim demokrasi yang bersih, sehat, dan cerdas. Nah, guna mengetahui hak-hak dan kewajiban warga negara terutama dimulai oleh kalangan pemuda, pelajar, dan mahasiswa. Dan berikutnya adalah pendidikan politik. Nah, melalui proses pendidikan politik ini, para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat. Dengan adanya pendidikan politik ini, diharapkan setiap individu dapat mengenal dan memahami nilai-nilai ideal yang terkandung dalam sistem politik yang sedang diterapkan. Nah, kemudian dengan adanya pendidikan politik ini, setiap individu tidak hanya sekedar tahu, tapi harus tahu lebih jauh tentang politik. Nah, kemudian yang bahayanya adalah minimnya pendidikan politik terhadap pemilih pemula tentu akan sangat mempengaruhi nasib bangsa kita ke depan ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Ya, karena pemilih pemula sangat rawan menjadi target untuk meraup suara politisi dan partai politik yang berkorelasi positif bagi kapasitas para pemimpin baik eksekutif maupun legislatif yang akan mengaspirasikan suara rakyatnya. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Muhammad Rizky Wahyudi. Terima kasih.